Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Gizi Poltekkes Kemenkes Yogyakarta akan memberikan informasi mengenai ASI eksklusif. Sebelum lebih dalam kita bahas mengenai ASI eksklusif, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa sih itu ASI eksklusif. Yang pertama, kita bahas mengenai ASI atau air susu ibu. ASI adalah air susu yang dihasilkan oleh ibu dan mengandung semua zat gizi yang diperlukan oleh bayi untuk kebutuhan pertumbuhan dan perkembangan si bayi. Kemudian, untuk definisi ASI eksklusif sendiri, berarti bayi hanya diberi ASI saja tanpa tambahan cairan lain, seperti susu formula, air jeruk, madu, air teh, air putih, dan tanpa tambahan makanan padat seperti pisang, pepaya, bubur susu, biskuit, bubur bayi, atau bubur tim selama 6 bulan. Kemudian, ASI eksklusif mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, manfaat bagi bayi, manfaat bagi ibu, dan manfaat bagi keluarga. Yang akan kita bahas pertama, yaitu manfaat ASI eksklusif bagi bayi. ASI mempunyai komposisi yang sudah sesuai dengan kebutuhan si bayi. ASI juga mudah dicerna dan diserap oleh pencernaan si bayi. Kemudian, ASI mengandung zat penangkal penyakit, sehingga apabila bayi diberi dengan ASI eksklusif, maka kemungkinan bayi akan terhindar dari paparan penyakit. ASI selalu dalam keadaan suhu yang tepat, tidak menyebabkan alergi, mengoptimalkan perkembangan bayi, dan dapat meningkatkan hubungan ibu dan bayi. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya yaitu manfaat ASI eksklusif bagi ibu. Manfaat yang pertama, terjalin kasih sayang antara ibu dan bayi, membantu menunda kehamilan atau KB alami, mempercepat pemulihan kesehatan bagi ibu, mengurangi risiko perdarahan dan kanker payudara, lebih ekonomis dan hemat tentunya, mengurangi risiko penyakit kardiovaskuler, dan secara psikologi memberikan kepercayaan diri kepada ibu, memberikan efek perilaku ibu sebagai ikatan ibu dan bayi. Selanjutnya, memberikan kepuasan ibu karena kebutuhan bayi dapat dipenuhi. Manfaat ASI eksklusif bagi keluarga. Yang pertama, tentu menghemat biaya, karena untuk dapat memberikan ASI eksklusif, keluarga tidak perlu mengeluarkan biaya. Yang kedua, anak sehat dan jarang sakit, karena ASI ini mengandung zat penangkal penyakit bagi si bayi. Yang ketiga, mudah dalam pemberiannya. Yang keempat, tidak perlu waktu dan tenaga untuk menyediakan susu formula. Misalnya, tidak perlu merebus air dan juga mencuci peralatan. Nah, untuk dapat mengetahui perbedaan ASI dengan susu formula, mari kita simak penjelasan berikut. Pembeda yang pertama, yaitu antibodi. ASI sangat mempunyai banyak sekali antibodi, sedangkan susu formula sangat sedikit, sehingga perlu ditambah. Dalam segi pencernaan, ASI sangat mudah dicerna oleh si bayi, sedangkan susu formula tergantung, karena beberapa bayi mudah sakit perut. Untuk tingkat kecocokannya, ASI bervariasi menyesuaikan usia si bayi. Sedangkan untuk susu formula, harus diganti jenis susu yang berbeda pada usia 0-6 bulan, 6-18 bulan, dan 18-36 bulan. Dalam segi keuangan, tentu saja ASI hemat dan tidak perlu biaya untuk membeli. Sedangkan susu formula mahal dong, memerlukan biaya untuk membelinya. Kemudian, pembeda yang terakhir yaitu kebersihan. Tentu saja, ASI pasti lebih bersih dan higienis. Untuk susu formula belum tentu, karena tergantung cara mencuci botol. Peran keluarga dalam pemberian ASI eksklusif. Yang pertama, dukung ibu dalam memberikan ASI eksklusif. ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. Dukung ibu untuk memenuhi nutrisi dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Pastikan ibu mendapat istirahat cukup. Ciptakan suasana rumah yang tenang dan damai. Posisi menyusui yang benar. Di sini sudah disajikan beberapa gambar mengenai posisi menyusui yang benar. Jadi yang pertama, seluruh badan bayi tersangga dengan baik, jangan hanya leher dan bahu saja. Yang kedua, kepala dan badan bayi lurus.
Lalu, badan bayi menghadap ke dada ibu. Badan bayi dekat dengan ibunya. Nah, mari kita cermati gambar-gambar berikut. Para ibu, sudahkah menyusui dengan posisi yang benar? Lalu bagaimana cara ibu bekerja memberikan ASI? Berikan ASI sebelum berangkat kerja. Selama bekerja, bayi tetap bisa diberi ASI dengan cara memerah ASI sebelum berangkat kerja dan letakkan pada gelas atau botol yang bersih dan tertutup untuk diberikan kepada bayi di rumah. Segera susui bayi setelah pulang dari bekerja. Kemudian bagaimana sih cara menyimpan ASI perah? ASI yang disimpan di tempat yang sejuk akan tahan selama 6-8 jam. ASI yang disimpan di dalam termos berisi es batu akan tahan selama 24 jam. ASI yang disimpan di lemari es akan tahan 3 kali 24 jam. Sedangkan untuk ASI yang disimpan di dalam freezer akan tahan selama 2 minggu. Cara memberikan ASI perah. Apabila ASI diletakkan di ruangan yang sejuk, segera berikan sebelum masa simpan berakhir, yaitu selama 8 jam. Apabila ASI disimpan di dalam termos atau lemari es dan disimpan dalam gelas atau botol bersih tertutup, hangatkan dengan cara direndam di dalam mangkok berisi air hangat, kemudian tunggu sampai ASI menjadi terasa hangat. Gunakan sendok ya, bukan botol susu, agar bayi tidak bingung puting. Cara menjaga mutu dan jumlah produksi ASI. Yang pertama, mengonsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak konsumsi sayur dan buah, serta makan dalam jumlah yang lebih banyak dari biasanya. Banyak minum air putih, minimal 8 gelas sehari. Kemudian cukup istirahat. Susui bayi sesering mungkin dari kedua payudara secara bergantian. Demikian informasi ASI eksklusif dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan ya ibu-ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.